Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fariha Nurul Nisa, asal institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, Kota Palembang. Saya merupakan peserta pekerti Universitas Bengkulu tahun 2025 gelombang. Di sini saya akan menampilkan video real teaching saya mengajar pada mata kuliah Inovasi Pelayanan Kesehatan dengan topik Inovasi Pelayanan Kebencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Kayaknya dari senyumnya bahagia ya hari ini ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik nih, yaitu inovasi pelayanan kesehatan dalam kebidanan. Nah, sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan kita hari ini menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin, 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 ya robbal alamin. Baiklah, untuk memulai perkuliahan hari ini, tolong siapin gadgetnya ya. Silahkan kalian scan barcode yang ada di layar ya. Bawa HP semua kan? Biar perkuliahannya tidak boring gitu ya, tidak membosankan. Jadi di sini bentuknya itu adalah seperti permainan. Ya, nanti kalian join. Siapa yang mau bertanya nanti dapat bintang, siapa yang ibu suruh jawab dapat bintang. Kemudian di akhir sesi, siapa yang bintangnya paling banyak nanti dapat reward dari ibu. Ya. Oke, silakan kalian scan barcode-nya. Masuk nggak? Nggak bisa masuk. Oh ya, bentar. Nih, coba. Nah ini. Ulang lagi coba. Masuk. Satu lagi ya yang belum join.
Oke, masuk semua ya. Nah, karena kehadiran ini, Ibu kasih reward kalian 1 bintang. Nanti lihat di HP kalian masing-masing. Ada 1 bintang? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk mengecek kehadiran hari ini, Ibu minta 2 dari kalian menjawab nih pertanyaan ini. Bagaimana sih keadaan kalian pagi ini ya? Langsung aja. Oke. Kita pakai name picker. Jadi siapa namanya yang ada di sini yang terpilih ya, terpilih dari roda putar ini menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya. Oke, kita mulai. Dela. Coba jawab pertanyaannya, gimana? Udah. Oke, terima kasih karena Dela sudah bisa menjawab. Kita kasih bintang. Oke, satu lagi ya. Nah, kalau Dela namanya sudah terpilih tadi, maka Dela tidak akan muncul lagi nih. Ya, namanya. Jadi nama-nama yang belum, jangan cemas ya. Di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Ibu akan putar lagi rodanya, dan namanya yang terpilih harus bisa menjawab. Kenapa ketawa? Ya, karena kalau kalian disuruh bertanya atau disuruh menjawab, pasti kalian diem kan, takut. Nah, kalau pakai roda ini ya sesuai amal dan perbuatan ya. Siapa yang amal perbuatannya hari ini baik, nggak terpilih ya. Oke, satu lagi. Melisa. Ya, gimana keadaannya hari ini? Oke, terima kasih Melisa. Kita kasih reward. Oke, kita lanjut pertemuan hari ini. Sebelum kita masuk, ada beberapa tulisan di layar yang kalian lihat. Ada 5 jenis. Mungkin ada aplikasi di sini ya, ada produk, ada juga suatu metode ya. Nah, ini mau diputer atau nunjuk? Ibu kasih pertanyaan, kalian jawab salah satu dari sini, yang mana jawabannya ya. Kalian mau nunjuk apa mau Ibu puter namanya? Lampu ya, hidupin aja. Semuanya ini ya. Mati nggak? Mutiara, silakan scan barcode-nya. Oke, sudah join ya. Karena Mutiara udah hadir, kita kasih bintang. Ria juga ya? Oke. Gimana ini? Mau ditunjuk? Mau pakai name picker yang nama yang diputer-puter tadi atau mau nunjuk? Kalau mau nunjuk berarti dapat bintangnya langsung. Tapi kalau diputar ya sesuai amal perbuatan tadi ya. Ibu kasih pertanyaan. Ini kan ada 5 pilihan. Yang mana jawabannya gitu? 5. Kan ada 5 ini.
Tebak-tebak aja, tebak-tebak berhadiah. Iya, jawabannya antara 5 ini ya. Diacak apa nunjuk? Satu pertanyaan satu orang. Diputar aja ya, daripada kalian ini ya. Sambil kita membuktikan hoki kalian pada hari ini ya. Hoki apa enggak? Oke. Kita mulai. Oke, Saskia. Pertanyaannya adalah suatu metode untuk bayi dengan berat badan lahir rendah, di mana metode tersebut mengharuskan bayi melakukan skin to skin dengan ibu, jadi kulit dengan kulit menempel, jadi bayinya ditaruh di dada ibu. Nah, metode apakah itu, Saskia? Kangguru mother care. Tepat sekali. Yeay. Nah, Saskia mendapatkan bintang. Oke, pertanyaan kedua. Enggak ada lagi nama Saskia di sini ya. Yang lain. Kita. Yeay. Oke, pertanyaan kedua. Alat ini bisa digunakan oleh tenaga kesehatan untuk memeriksakan kondisi kehamilan ibu tanpa harus menggunakan listrik, dan alat ini bisa digunakan di mana saja. Apa itu, Gita? Oke, benar. Portable ultrasound. Oke, Gita mendapatkan bintang. Pertanyaan ketiga. Ini deg-degan ya kalau namanya kena ya. Gak apa-apa, pagi-pagi kita latihan senam jantung ya, biar jantung kalian sehat. Oke, pertanyaan ketiga nih ya. Wow, Ria. Deg-degan ya? Pertanyaannya, ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi antara nakes dan juga pasien tanpa harus bertemu tatap muka. Apa itu? Telemedicine. Benar sekali. Oke, Ria dapat bintang. Nah, berapa nih ya bintangnya sudah? Oke, pertanyaan keempat. Wah, Mutiara. Oke, pertanyaan keempat. Alat ini digunakan untuk mengecek kesejahteraan dari janin. Alat apakah itu? Oke, benar. Bertepuk tangan untuk diri sendiri ya. Tepuk tangan dulu coba. Oke, pertanyaan terakhir. Kayaknya sudah bisa jawab ini ya, karena pilihannya tinggal satu ya. Siapakah orang yang... Oh, Tiara dapat bintang dulu. Siapakah orang beruntung ini? Pertanyaan terakhir tanpa perlu mikir ya. Ini berarti amal ibadahnya hari ini lagi baik ya. Caknya habis sholat tahajud, benar itu ya. Yang ini caknya gak sholat tahajud, gak sholat subuh mungkin ya, kesiangan dikit. Oke. Orang terakhir siapakah itu? Miranda. Oke. Kayaknya gak perlu dikasih soal ya, sudah bisa menjawab ya. Oke, Miranda, pertanyaan terakhir ini ya. Suatu inovasi yang memerlukan pembaharuan program di dalamnya. Apa itu? Oke, inovasi program. Tinggal jawab ya. Harusnya Ibu kasih satu ini lagi ya untuk pengecohnya. Enggak apa-apa. Hoki kamu hari ini ya, Pat. Jadi namanya pasti terpilih ya, tinggal giliran Mbak ya. Siapkan mental kalian untuk slide-slide berikutnya.
Ibu akan kasih pertanyaan. Nggak mau tegang ya? Oke, FAS kita pada perkuliahan hari ini adalah topiknya inovasi dalam pelayanan kebidanan. Mata kuliah kita yaitu inovasi pelayanan kesehatan. Ini adalah pertemuan kedua, waktunya itu adalah 2 kali 50 menit. Kemudian metode yang kita gunakan itu adalah case method, diskusi interaktif, dan kuis. Jadi di akhir sesi ini nanti ada 5 pertanyaan kuis. Seperti tadi nanti namanya ya, kalau kalian mau pilih sendiri, mau jawab sendiri ya monggo boleh. Atau kalian namanya Ibu acak kayak tadi ya. Keuntungannya adalah kalau kalian milih sendiri, nunjuk tangan ya pasti poinnya kalau benar untuk kalian ya. Tapi kalau pakai putaran tadi ya itu tadi sesuai perbuatan dan amal tadi ya. Oke, kemudian media yang kita gunakan itu adalah slide PowerPoint, video, dan kuis. Jadi nanti di slide-slide ini ada beberapa video yang Ibu tayangkan. Kemudian untuk sub CPNK, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan inovasi pelayanan kesehatan dalam kebidanan. Kemudian untuk indikator ketercapaian, mahasiswa dapat menyebutkan pengertian, tujuan, dan contoh inovasi kebidanan. Kemudian mahasiswa dapat berdiskusi mengenai manfaat inovasi kebidanan bagi pelayanan ibu dan anak. Nah, penilaiannya yaitu keaktifan diskusi. Jadi siapa yang menunjuk tangan, mungkin yang menjawab itu akan mendapatkan bintang seperti tadi. Kemudian hasil dari kuis nanti yang juga akan ditambah dari bintang-bintang yang kalian dapatkan. Kemudian refleksi kritis terhadap inovasi yang disampaikan. Oke, Adinda, bisa scan barcode kita ya. Kita hari ini main games. Tadi teman-teman sudah sepertinya jantungnya kayak mau copot ya, gara-gara ditodong pertanyaan pada pagi hari ini. Wih, pemimpin sekarang sepertinya ada siapa nih? Ria, Miranda, Gigit. Oh, Mutiara nih, sudah 3 ya namanya. Apa? Kelebihan? Kayak yang pertama tadi dia datang. Kalian kan semua dapat tadi yang pertama kali datang. Kemudian yang kedua Nabi Mutiara menjawab apa tadi ya? Mencet 2 kali ya? Oke. Maaf ya Mutiara. Nah. Oke. Oh, sementara nggak ada yang memimpin ya ini ya? Oh, tadi ya mimpin ya, nggak jadi laju. Gimana Dinda? Sudah join? Oke, kita tunggu ya. Kasihan nanti ya Dinda nggak dapat bintang ya. Semuanya dapat bintang. Udah, oke. Karena Dinda hadir, kita kasih bintang. Dapat reward nanti dari ya. Di akhir perkuliahan nanti ada reward. Mobil. Wow, ya. HRV ya. Sekalian baik umroh sama haji ya gitu ya. Oke. Kita lanjutin perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum masuk ke konsep pelayanan prima, ini kan adalah pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas inovasi dalam pelayanan kesehatan. Ya. Ibu mau bertanya nih, apa itu inovasi pelayanan kesehatan? Ini mau diputer namanya, apa gimana? Ayo. Oke, diputar ya? Gimana? Ayo, mau nunjuk apa diputar?
Oh, jadi diputar dulu. Ya, yang belum dapat kayaknya jantungnya mana? Bu, putar baik, Bu. Ulang lagi, Bu. Bu. Ya itu ya. Oke, kita putar ya. Banyak-banyak baca Al-Fatihah ya. Semoga nama kalian nggak terpilih ya. Oke. Sambil memikirkan jawaban ya. Apa jawabannya tadi ya? Siapa ini? Yuli. Yuli. Yuli, kamu tadi pagi nggak ini ya, salat subuh ya? Salat subuh apa nggak tadi pagi? Hah? Enggak, ini kan bener kan, berarti di sini yang salat subuh agak tenang dikit ya. Yang nggak salat subuh hati-hati ya. Yuli, apa jawabannya, Dek? Apa itu inovasi pelayanan kesehatan? Yang ada di pikiran aja, apa? Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Yuli. Walaupun agak deg-degan ya, tapi bisa menjawab juga ya. Oke. Lanjut. Oke, kita masuk ke dalam konsep pelayanan prima. Nah, dari katanya nih, pelayanan prima. Apa coba itu? Prima itu apa? Pelayanan prima. Tanpa lihat slide lah, apa itu pelayanan prima? Ada yang bisa jawab? Apa itu pelayanan prima? Pelayanan yang paling terbaik. Jadi kalau misalnya nih, kita pesan aplikasi misalnya ya, kalian kan pakai Gojek, Grab gitu ya, Shopee misalnya pesan makanan. Nah, kalau kurirnya ini, pelayanannya itu bagus, kalian kasih bintang berapa? 5 ya kan? Kemudian, kalau dia jelek gitu performanya, misalnya nggak jelas, terus kalian misalnya ngechat nggak dibales, kemudian mungkin dia nganterin paket nggak tepat begitu ya rumahnya, gimana kalian kasih berapa dia? 1, bahkan bisa 0. Nah, dari kasus tersebut juga bisa kita ambil bahwa penilaian itu sangat mempengaruhi. Jadi kadang-kadang yang Gojek-Gojek itu ya, atau Grab gitu ya, kalau dia dapat 0 ataupun 1 itu adik-adik, biasanya akunnya itu disuspend ya, dimatikan sementara. Jadi dia nggak bisa bekerja dalam waktu sementara waktu ya gitu. Apakah itu mempengaruhi kehidupannya? Pasti ya kan. Nah, jadi penilaian kita itu ternyata bisa mempengaruhi kehidupan orang lain ya. Makanya kalau menilai seseorang itu kalau bisa yang objektif ya, jangan karena ada misalnya kita seneng sama orang itu kita kasih bintang 5, nggak suka kita kasih bintang 1 ya, itu juga nggak fair gitu ya. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang dia berikan ke kita ya. Kemudian seperti misalnya pelayanan di rumah sakit ya, yang kita tahu. Kadang-kadang kalau kita misalnya kesel sama perawatnya ya, kemudian kita mau memviralkan begitu ya. Kemarin tuh ada kasus yang di mana itu ya, ibu lupa ada beritanya itu, ibunya itu nggak dilayanin anaknya masuk UGD. Jadi di IGD itu kan ada komputer ya, ada laptop. Sama ibunya laptopnya itu ditarik, dilempar ke bawah, pecah lah itu ya monitornya. Itu karena apa? Karena pelayanan yang kita berikan ya. Coba kalau kalian datang ke rumah sakit kah, ke klinik bidan atau ke puskesmas ya, biasanya itu memang mendapatkan pengalaman yang kurang enak ya dari pegawai-pegawainya. Contohnya misalnya kalian datang, Bu, ini nomor antrinya di mana? Itu dia dengan mulutnya ya, bukan di situ Bu, misalnya ya, atau oh ini Bu, silakan scan barcode-nya. Ya kan uang dari datang itu kan enak ya disambutnya. Ini dak di mana? Pakai mulut Bu di situ. Atau dak dia sibuk sana Bu. Dia sibuk. Ya. Kemudian kalau di GD apalagi? Di GD itu kan keadaannya memang hektik ya, ada darurat. Tapi kadang-kadang masyarakat ini kurang edukasinya ya. Kalau kita lihat di IGD itu ada 3 garis. Coba kalian lihat, di IGD itu ada 3 garis. Ya, yang namanya triase. Jadi, memang yang masuk IGD itu semuanya gawat ya. Tapi ada yang harus diprioritaskan terlebih dahulu ya. Contoh misalnya nih ya. Nah, datang pasien 2 ya. Kasih contoh 2 nih. Satunya serangan jantung.
satunya diare. Yang mana yang nak ditolong dulu? Nah, serangan jantung. Apakah yang diare ini tidak ditolong? Ditolong, tapi tidak, iya ditunda dulu. Maksudnya nakesnya kan misalnya yang bertugas cuma 2. Atau mungkin cuma sendirian ya begitu. Tidak mungkin dia harus ke kanan ke kiri atau tangannya yang ini nganu yang ini yang kiri nganu ini, tidak mungkin kan. Jadi kita harus nolongi sesuai dengan prioritasnya. Misal ada ibu hamil nih datang. Ibu hamil ini yang satu bukaan 10, yang satu dengan asma, ya. Tapi bukaannya masih bukaan 2 atau 3, yang satu ibu dengan perdarahan. Yang mana yang kalian tolong duluan? Perdarahan dulu. Apa yang bukaan mau lengkap? Yang mana? Tahu yang asma? Ya, asma kan berhubungan dengan apa juga ya? Nah, ini pilihan yang agak sulit ya. Berpikirlah otak kalian ya. Apa jawabannya? Di antara 3 nih, yang mana? Semuanya gawat kan? 3-tiganya gawat. Orang asma kalau nggak ditanganin juga bisa sesak. Yang mau ngelahirin, nggak ditolong juga nanti bayinya keluar sendiri, oke? Yang ketiga, pendarahan. Yang mana yang kira-kira ditolong duluan dari 3 ini? Kalian nih dinas, saya kita nih dinas. Nah datang 3, ya Allah astagfirullah katanya kan. Datang 3, ya Allah ngapu puluk nasib aku hari ini 3 iko katanya. Datang 3 dengan jenis yang seperti itu. Kira-kira, nih taruh nih bed 1, bed 2, bed 3. Nggak mungkin kan kita kakinya ada 3, ya kan? Pasti ada yang dulu ditolongin. Yang mana yang kira-kira ditolongin duluan? Yang mana? Nah, perdarahan atau bukaan 10. Apa? Asma. Pendarahan setelah melahirkan. Yang mana? Ya perdarahan itu pasti ya. Pendarahan itu mau di awal, mau lagi hamil, mau di akhir sama aja ibu ngasih jawaban ke kalian ya. Jawabannya itu adalah perdarahan ya. Jadi perdarahan itu mau dia lagi hamil, mau dia bersalin, mau dia nifas ya. Yang namanya kan tubuh kita ini sebenarnya hampir 70-80% apa isinya? Air dan darah ya. Kalau orang kehilangan darah dalam waktu 15 sampai 20 menit saja, apa yang terjadi? Meninggal. Jangan jauh-jauh, kita kasih contoh nyata. Kalian kalau lagi haid banyak, apa perasaan badan kalian? Lemes pasti kan? Makanya kadang-kadang remaja-remaja ataupun kita ya yang masih wanita usia subur itu dianjurkan minum tablet tambah darah kalau lagi haid. Karena apa? Kenapa? Darahnya banyak keluar. Sama kayak contohnya orang mau donor darah ya. Orang mau donor darah itu harus apa dulu kondisinya? Sehat. Ya. Karena apa? Kita nyumbangin darah nih. Padahal kadang-kadang darahnya tuh cuma 1 kantong misalnya begitu ya. Ya 1 kantong tapi kalau diambil dari badan kita pasti lemes setelahnya ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahan itu bisa apa dia? Pingsan. Ya adik-adik. Jadi pendarahan itu memang pembunuh paling utama. Kadang-kadang ya. Karena apa? Ya darah kalau dia tidak berhenti bisa shock ibunya, udah ada lagi darah dalam badannya ya. Kalau darah ada lagi dalam badannya kayak mana oksigen bisa ngalir ya. Oksigen itu ngalirnya lewat apa coba? Hah? Pembuluh darah. Dalam pembuluh darah ada apa dalamnya? Pembuluh darah dalamnya ada apa? Darah ya. Kalau pembuluh darah ada kate darah dalamnya, misalnya berisi air. Jadi apa? Air galau dalam badan kita ya? Enggak lah ya, pasti darah. Makanya kita kalau lagi mens pun, atau misalnya nih, ibu yang mau persalinan, kemudian pendarahannya banyak, atau habis persalinan, biasanya nanti kalian belajar di obstetri, ada nanti di semester 3 ya, ada yang namanya obstetri, kegawat daruratan, itu kalau orang habis melahirkan itu ada yang perutnya nggak kontraksi lagi ya adik-adik. Jadi apa? Darahnya tuh ngocor keluar terus ya. Kamu bayangi kamu mens baik kamu bisa lemes. Apalagi itu pendarahannya kayak keran dibuka itu nah. Sederes itu ya. Kadang bisa
Baskom. Tiga baskom itu darah, apa yang terjadi? Bisa pingsan dan baskom, bukan baskom nyuci itu ya, bukan. Kalau kita itu ngomongnya kom besi itu besar ya. Kalau kom kecil segini ya cukup untuk apa ya? Biasanya kom untuk penampasannya tuh kom yang besar. Dimasukin lagi ke badannya, gimana caranya ya? Jadi memang kalau orang kehilangan darah itu salah satu caranya adalah dengan apa? Transfusi darah. Dengan apa? Disuntik? Tidak bisa ya. Dengan apa? Darah harus diganti dengan darah. Tidak bisa darah diganti dengan air. Apa diganti dengan apa? Oksigen misalnya ya. Misalnya orang pendarahan. Nih yang pendarahan, kamu langsung kasih oksigen. Ngaruh tidak kira-kira itu? Tidak ya kan? Yang ngaruh karena apa? Kalian kasih transfusi darah. Oh ada pendarahan, kasih apa? Infus dulu. Ya memang pertolongan pertama adalah infus, tapi selanjutnya adalah harus transfusi darah. Percuma infus tuh habis 2 kolep kalau udah ada transfusi darah ya. Yang ada dalam badannya cuma air, darahnya terus keluar ya. Makanya kalau di daerah misalnya yang harus ke rumah sakit 4 jam, 3 jam gitu ya. Yang kemarin tuh ada juga berita ibu baru lihat, ibu mau melahirkan, jalannya itu tidak bisa dilewati sama kendaraan. Yang benar-benar tanah kuning, kemudian hancur, motor pun tidak bisa lewat, mobil apa lagi ya. Akhirnya apa? Ditandu sama warga. Ya kalau pasien itu dalam kondisi keadaan sehat dan pembukaannya belum lengkap. Cak mana dia kalau pembukaan lengkap? Yang bawa tandu tidak lari, kan tidak mungkin, kepleset dia ya kalau lari. Dan juga bawa ibu hamil tuh berat ya. Nah, kayak mana itu kondisi kalau seperti itu? Kita sebagai nakes misalnya, dia harus menempuh dari daerahnya ke tempat kita klinik 2 jam misalnya. Tidak kata kendaraan. Motor tidak bisa lewat, mobil apa lagi ya. Dia tuh benar-benar jalannya tuh jalan kuning, tanah kuning itu, kemudian habis hujan misalnya itu kan apa ya, lembut ya jalannya ya. Banyak pakai kendaraan misalnya itu rodanya bisa jalan-jalan ya. Tidak nyampe, yang ada kebalik dia malahan ya ambulannya ya. Nah, mana kalian kalau mendapatkan kasus seperti itu? Apa yang harus kalian lakukan? Apa? Gimana caranya coba bisa melakukan online kita? Kamu Zoom dengan ibunya gitu. Ayo Bu. Tarik nafas Bu. Hah? Bisa kalian berdinas atau bertugas di daerah jarak antara puskesmas kalian dengan rumah atau desa warga itu 2 jam. Kondisinya pasiennya itu mau melahirkan. Bukaan hampir lengkap. Tidak ada akses sama sekali. Kayak mana caranya? Harus ditandu. Iya kan harus ditandu toh. Ditandu tapi dalam waktu 2 jam. Cak mana? Gimana caranya? Kalian sebagai nakes. Apa tadi video call baik terus jalan-jalan kalau melahirkan agak minggir dikit? Nggak mungkin kan? Terus cak mana? Gimana caranya? Harusnya bidannya yang menemui pasien, ya. Keadaan seperti itu ya adik-adik. Keadaan seperti itu sebenarnya adalah kesalahan siapa? Satu, kesalahan pemerintah tidak beneri jalan. Kedua, salah siapa? Salah siapa? Pasiennya sudah mau melahirkan, tidak bisa tertolong. Siapa yang salah? Siapa? Yang salah siapa? Salah Ibe. Salah siapa ini? Keluarganya. Oke. Satu lagi, salah siapa ini? Nah, kenapa Bu? Nakes terus yang salah ini ya? Nggak ditolong, salah. Nggak ditolong, tambah salah. Ya, ngapa Bu? Persalinan itu kan melewati kehamilan dulu ya. Kehamilan tuh 9 bulan. Masa nggak tahu HPL dari pasien kita, ya kan? Kita kan meriksa pasien itu nentuin tanggal persalinannya. Tidak mungkin pasien tuh ujuk-ujuk, aku langsung melahirkan misalnya ya. Bidannya masih mode misalnya ya.
kondangan kan nggak mungkin ya. Apa? Salah. Iya, itu juga salah ya. Jadi banyak faktor. Nggak galak salah, nggak galak salah nakesnya ya. Nah, cak mana? Iya. Tapi salah juga bidannya. Kenapa? Iya. Salah semua ya, pemerintahnya salah ya. Keluarganya juga salah, bidannya salah juga ya. Kalau dari keluarga ya itu tadi tidak aware, tidak peduli ya. Masa sudah 9 bulan misalnya, biasanya orang itu kalau mau mendekati hari sudah ada itu warning dari bidan, siapinlah pakaiannya, ya, siapinlah kendaraannya. Apa istilahnya? Bakso? Bakso kuda, ya. Apa bakso kuda? Ada yang bisa nyebutin? Bakso kuda. Mana lah catatannya Gita? Lah hilang pula, nggak tahu kemana Gita. Ya Allah, ya Allah. Ah, bakso kuda. Jangan nganggep bakso kayak kamu lapar pula ya. Bakso kuda. Nah, bidan pula. Terus. Duit. Pasti ya. Iya, ya. Darah harus dicari. Darah tuh apa, Bu? Aku bawa darah kemana-mana. Iya, gimana caranya aku bawa kantong darah kemana-mana? Bawa orang. Misalnya kamu mau ngelahirin, kamu bawa dia kemana-mana. Enggak kan? Apa? Maksudnya di situ bawa darah apa? Iya, ya. Misal nih dalam keadaan darurat, siapa kira-kira yang bisa mendonorkan darah? Jangan sampai sudah persalinan pendarahan. Kau golongan darah apa, Bu? Siapa? Telepon. Nah, itu kan menyusahkan ya. Belum tentu kalau dapat lagi nasib baik. Kalau cak tadi tidak salah sobo misalnya ya, tidak dapat darah, cak mana ceritanya ya? Apalagi kalau di daerah ya, di daerah tuh misalnya ke PMI, kalau kita di kota ini kan ada PMI, ada bank darah, ya oke lah, mungkin banyak stoknya. Kalau yang nggak ada, gimana caranya ya? Kau golongan darah apa? Sibuk bertelepon ya, iya. Mana kita tetangganya sibuk pula, nah hajatan kan enak ini sibuk, nah ada kate lagi gue donor darah. Uang, satu lagi. Nah, uang ini memang penting ya dalam segala hal ya. Kayaknya kita hidup ini kalau tidak kate duit, hampa ya hidupnya. Mending tidak kate duit, apa tidak kate cinta coba? Hah? Kate cinta? Apa? Iya, ada duit, ada galak ya. Ada juga uang yang kita tidak kate duit, galak juga ada tidak? Makan cinta. Nah, apalagi makan cinta ya Allah, tidak usah lagi kita, tidak kenyang tidak makan cinta ya. Iya, caknya tidak usah lagi kita. Hidup ini apa kita? Hidup ini apa? Hidup ini butuh uang kita ya. Nggak kenyang makan cinta. Apalagi makan ganteng ya Allah. Tidak kenyang makan ganteng ya Allah. Ya memang, ya kan makan nasi dengan garam ya. Ningoi laki kita nih ya Allah, jadilah ini stick. Nasi dengan garam jadi stick karena ganteng. Ganteng itu hanya di pacaran ya, kata teman-teman, karena ibu juga belum ngalami ya kan. Nanti katanya kalau sudah berumah tangga hilang dewek gantengnya ya, kata duitnya soalnya ya. Iya. Apa kata pepatah tuh? Ada uang abang sayang ya katanya, kalau tidak kata duit apa jadinya? Nah, dipendamnya kata duit. Ya Allah, kasihannya abang ya. Jadi memang pelayanan prima ini sangat penting ya. Kita mendapatkan penilaian dari pasien-pasien kita. Ya, kadang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit tuh kotak saran ya. Kadang mau malas ngisi kotak saran tuh kosong. Kadanglah penuh, tidak dibuka juga oleh nakesnya ya. Terkunci dan bergembok sampai ke tahun-tahun berikutnya. Padahal mungkin di dalam situ ada pasiennya yang ngasih
Bu, jangan judes nian bu, merengut bah ibu ini dalam tiap hari, katanya ngomong cek itu ya. Ngapa bu banyak utang apa, jadi ngomong cek itu ya. Atau ada lagi pasien yang ngomong, bu, kalau apa namanya pelayanan tuh misalnya jangan banyak ngobrol, misalnya jangan banyak ketawa-tawa. Ada loh pasien yang kita misalnya, kita ini ketawa nih sama kawan dinas kita ya, padahal kita tidak ngetahui dia. Tapi pasien tuh tersinggung ya. Iya, dia pengennya itu kalau orang sakit itu ya sama cek kita lah ya, kalau kita sakit pengennya apa? Diperhatikan ya. Kalau nakesnya itu udah peduli main HP be, padahal kita main HP mungkin kita konsul ya, atau main HP mungkin kita nyari tahu kenapa ibu ini dan lain sebagainya. Tapi pasien kan nggak tahu, dikiranya kamu main HP, nyok TikTok ya. Apalagi yang kayak pernah ibu bilang tuh yang dia di ruang operasi, dia sambil nge-live itu kan. Mungkin dalam sisi nakesnya itu adalah bentuk hiburan ya. Karena di ruang operasi itu pegel adik-adik, kadang sesar satu orang itu bisa 1 sampai 2 jam misalnya ya. Apalagi berurusan dengan operasi ortopedi. Ortopedi itu ada apa? Tulang ya. Ortopedi itu bisa 4, 5, 6 jam ya, operasi tulang itu. Nah, kamu tegak di situ 4, 5, 6 jam di ruangan ber-AC ya. Itu kan melelahkan sekali ya. Jadi untuk mencairkan suasana, kadang-kadang nakes tuh mungkin hidupin musik ya, atau mungkin tadi sambil nge-live ya, harapannya apa? Biar tidak tegang. Pasiennya tidak tegang, nakesnya juga tidak tegang. Tapi kalau kita lihat dari POV ataupun dari sudut pandang pasien, kayak mana coba kamu? Kamu lagi nak disesar misalnya ya, atau lagi operasi apa gitu. Kemudian nakesnya nge-live sama hello guys gitu ya. Gimana coba perasaan kalian? Gimana Saskia perasaannya kalau kamu jadi pasiennya? Tersinggung ya? Tersinggung kan? Istilahnya kita lagi bertaruh nyawa, namun nakesnya ketawa ketiwi ya. Dia bisa dengan santainya begitu, sedangkan kita di sini lagi menghadapi suatu permasalahan gitu. Jadi memang penting sekali untuk bisa menjaga performa kita ataupun pelayanan kita ya. Kita di instansi pun ya di kampus ini ada yang namanya akreditasi. Ya. Kampus itu ditentukan akreditasinya, ada yang unggul, ada yang B, ada yang C ya. Apa pengaruhnya kalau kamu bersekolah di kampus yang akreditasinya C? Ada nggak kira-kira dampaknya? Ada ya. Makanya orang itu kadang penilaian ini kelihatannya tuh sepele, cuma nilai doang gitu ya. Tapi dampaknya bisa besar ya. Kampus misalnya, kalian bersekolah di kampus yang baru berdiri. Di kampus ini ya, kampus yang baru berdiri. Otomatis itu pasti C. Karena belum ada pelulusan alumninya ya. Kemudian kalian melamar kerja. Pertanyaan orang adalah, dari kampus mana? Akreditasinya apa? Itu pasti pertanyaan orang. Ya, orang nggak lihat kamu pintar memang misalnya begitu ya. Kamu skillnya bagus. Tapi ternyata kampus kalian itu masih baru dan C itu bisa menjadi pengurangan dari poin penilaian ya. Jadi pelayanan prima itu harus kita berikan kalau bisa semaksimal mungkin. Apalagi kita nakes ya. Orang nggak tahu kita hari ini lagi putus dengan cowok kita misalnya ya. Atau kita lagi ada utang misalnya. Atau mungkin kita lagi ada masalah keluarga ya. Di saat kita berhadapan dengan pasien kita, ya harus senyum. Kira-kira kalau kamu lagi tidak muka biasanya mati, tidak apa-apa lah, agak dongkol dikit ya. Itu gue ya. Jangan jawab judes. Karena apa? Sekarang ini era media sosial. Apa-apa diviralin. Mungkin kamu tidak sepenuhnya salah. Tapi orang yang ngelihat itu sudah pasti nuduh kamu salah ya. Yang hanya tahu itu adalah orang yang pernah merasakan. Jadi misalnya ada viral nakes yang dituduh tidak melayani pasien. Kamu sebagai calon-calon bidan nantinya pasti jawab, mungkin dia capek, ya. Mungkin dia lagi ada kerjaan lain sampai dia tidak bisa menangani pasien tersebut. Sepertinya kayaknya tidak mungkin ya seorang nakes itu mau mencelakakan pasiennya sendiri.
Tapi bagi orang awam, kami tidak peduli kalian mau capek kah, kalian mau ada masalah hidup kah. Yang kami tahu kami mau dilayani dengan sebaik-baiknya, ya. Kadang kita ngomong, capek memang, oh aku pernah dinas di sini, misalnya di rumah sakit, capeknya memang jadi bidan, apalagi di IGD misalnya. Apa jawaban uang yang bukan dari dunia kesehatan? Ya kan memang tugas kamu. Pasti cek itu mereka jawab. Kamu misalnya yang bekerja ya, kamu digaji, ya, kamu dikasih tugas. Nah itu adalah tanggung jawab kamu. Kami tidak peduli kalian capek. Ya, jadi memang tuntutan kita itu harus memaksakan kita seperti menjadi bukan diri kita ya. Kadang kita tuh capek, apalagi habis dinas malam ya, jalan sempoyongan, cak zombie ya, tak edo misalnya semalaman ya. Pagi-pagi datang pasien, kamu lah istilahnya baterai kamu telah tinggal 10% dari 100%. Datang pasien, taunya orang hebat misalnya ya. DPR kah, ya misalnya ya begitu. Karena energi kamu tinggal 10%, kamu melayani seadanya. Ketemu orang penting tadi jadi masalah besar. Padahal 90%-nya tadi kamu bekerja dengan maksimal ya, yang tadi pelayanan prima. Sisa 10-nya karena tinggal baterai health-nya tinggal 10%. Ya, itu tadi ya, nak ngambil apa ya. Lah nyampe ke depan aku tadi nak ngapain lagi ya? Bingung ya, karena otak lah sudah tidak konsen lagi ya, otaknya sudah di rumah ya. Jadi orang itu tidak melihat, orang itu tidak melihat kamu sudah dinas semalaman, nggak melihat itu. Yang dia lihat pada saat kamu menangani dia. Dia tidak peduli, oh kamu habis dinas malam, pasien kamu 20 semalam, tidak peduli dia. Ya, yang dia hanya pedulikan, kenapa aku datang, aku udah ditangani. Itu yang dia lihat, rusaklah 90 kamu, ya gimana? Jadi 90 yang kamu sudah bekerja maksimal tadi tidak dilihat ya, sia-sia gitu. Jadi kalau bisa 100-100-nya sampai ganti shift misalnya ya. Nabila dengan Mutiara nih, Nabila dinas, Mutiara datang, sampailah Mutiara menginjakkan kakinya di ruangan, barulah kalian bisa bernapas dengan lega. Ya, selagi belum ada gantinya, itu masih tanggung jawab dari kalian ya. Kalau sudah ada gantinya, ya sudah. Nah, Mutiara ambil gawean kau, itu ya, kamu balik dengan tenang ya. Tapi sebelum ada gantinya, ya masih ada tanggungan kamu. Nak nyawa kamu tinggal 2%. Nak kamu berjalan sampai mejem-mejem ini, ya itu ya. Nak sempoyongan ya. Uang enggak peduli, ada pasien dia ditangani tetep aja dia ngamuk-ngamuk ya. Padahal, ya Allah Pak, aku nih semalam 30 pasien kutangani misalnya gitu ya. Aku udah tidur, Pak semalaman. Apa jawaban pasien itu? Aku udah peduli salah kamu, aku udah nangani. Pasti cek itu jawabannya ya. Jadi, yang hanya bisa menolong kita ya diri kita dewa. Oke. Jadi unsur pelayanan prima itu adalah kemampuan. Bagaimana kita memiliki kompetensi dalam asuhan yang kita berikan ya. Kalian sudah dikuliahkan 4 tahun, nanti nyambung lagi profesi 1 tahun ya, sudah 5 tahun nih ya pengalaman pembelajaran yang kalian lakukan. Nanti kayaknya semester depan kalian ada praktik klinik ya, nah itu juga bisa menjadi pengalaman hidup ya. Kompetensi kalian ya didapatkan dari situ. Orang taunya kalau kalian tamat itu kalian sudah bisa semuanya. Kamu tamat nih dari Siti Khadijah, bekerja misalnya di rumah sakit kita, di rumah sakit Khadijah misalnya. Kamu selama ini mungkin cuma partus pandang, ya tahu gak partus pandang apa? Cuma ngelihat. Orang ngelahirin yang ngebantu bukan kalian. Kalian cuma partus pandang ngelihat tiba dari belakang. Oh cak itu, oh ditarik, oh itu diangkat, sudah. Memang tahu ilmunya. Tapi apakah pada saat kalian melakukan sendiri tidak gugup? Pasti gugup ya. Makanya kalau lagi dinas ataupun lagi praktik, usahakan kalau bisa kalian menangani sendiri ya, atau minimal nyoba. Karena apa? Sesuatu yang dinilai dengan pandangan, hanya cuma pandangan, tidak bisa connect dengan tangan ya, tidak bisa otak kita nyambung, tangan kita bergerak, tidak bisa ya. Semua itu kalau bisa harus dicoba dengan tangan kita sendiri.
Kenapa orang itu bisa ahli, misalnya bidan itu bisa ahli nolong persalinan dengan misalnya bokong atau mungkin dengan sumsum. Coba dilihat, mungkin dia sudah 10 tahun bekerja, mungkin sudah 20 tahun bekerja ya. Ada pepatah bilang itu semakin sering kita berlatih maka akan kita semakin mahir ya. Jadi kalau tidak coba ya tidak bisa. Oh 5 tahun Bu aku di Siti Khadijah. Tanggapan orang nih ya, bidan-bidan senior itu, kalian sudah pasti bisa. Dia tidak peduli kalian mau partus pandang kah, mau nggak pernah nyoba kah, yang dia tahu kalian 5 tahun kuliah harus bisa. Bagaimana kalau 5 tahun nggak pernah nyoba? Dihadapi pasien, dilepas sama bidannya. Gugup lah ini kepala lahir terus aku ngapui lagi ini ya. Nah, badannya lahir. Nah, kakinya pula lahir. Lah, mana ya memang cak itu nian ya. Terus, pendarahan misalnya. Nah, ya Allah, cak mana ini pendarahan? Kamu tutup bayi pakai tangan, enggak baca ya. Bukan itu nutup selang. Kalau nutup selang, kamu tutup ya berhenti dia ya. Kalau pendarahan tidak bisa karena dari dalam ya. Berhentikannya ada tekniknya. Nah, potensi inilah yang harus kalian miliki ya. Bidan di daerah, nah dia ada pendarahan. Ambil ini misalnya. Ambil tampon vagina. Nah, ya Allah, yang mana pula tampon vagina ini? Yang mana pula kamu ambil apa misalnya ya? Kamu ambil duk misalnya ya. Atau kamu ambil perlak misalnya, ngomong tampon tadi katemu jadilah jadi perlak ini kamu untuk masuk tuh. Bisa enggak mah itu kira-kira? Tidak bisa ya. Orang tahunya kalian tahu dan sudah paham dan mahir ya. Dek, ada orang dengan pendarahan. Ambil infus 2 line misalnya orang baca itu. Apa dia 2 line? 2 line 2 garis. Apa 2 garis? Apa maksudnya ini ya? Jangan enggak paham 2 line itu maksudnya 2 tangan ya, kanan dan kiri. Jadi ngambilnya 2 set. Jadi ngambil infus setnya 2 set, ngambil cairannya 2 ya. Jangan 2 line. Apa ini cairan ini garis 2, kamu mbak speedo, kamu garis 2. Ada yang kamu kena amuk sama bidannya ya. Jadi istilah-istilah medis itu harus sudah sering kalian terima iya. Jangan dek ambil speed ya. Kate mau ngomong jarum. Nakes itu tidak ada yang ngomong, dek ambil jarum. Kate. Apa yang dia ngomong? Dek ambil speed ya. Masuk ruang obat. Ya Allah, speed itu apa? Speed. Apa itu speed? Ya, kamu ambillah refleks patella ya. Apa yang terjadi ya? Wong nak nyontek. Ada speed patella itu di ketaknya di kepala kamu ya. Jadi istilah itu kita belajar ini bukan cuma memang mendengarnya tuh istilah asing ya, apalagi kita yang memang belum banyak pengalaman. Tapi ya minimal harus sudah terekam di alam bawah sadar kamu. Biar apa? Tadi ngomong, sisa baterai kamu tinggal 10. Tindakan yang kamu lakukan tuh tidak aneh-aneh. Wong nak diinfus kamu ngempe kursi roda. Wong nak di apa kamu ngempe apa ya, biar tidak salah walaupun dalam keadaan kamu kurang fit. Otak kamu tidak segernian ya. Biar agak macam-macam dikit kamu sudah tahu apa yang nak kamu ambil ya, jangan salah lagi. Kemudian misalnya, dek ambil turniket misalnya ya, mau itu turniket apa itu turniket ya? Cak mana lah turniket apa? Turniket dak kate kak turniket di belakang misalnya ngomong kayak gitu ya. Yang ada kopeng kamu ditarik ya, karena itu barang pasti sudah ada. Itu barang bukan habis pakai ya, bukan kayak spet yang habis dibuang. Kalau turniket ya tidak pasti ada di situ ya. Kayak mana caranya kita nangani pasien kalau tidak pakai turniket, susah pasti infus ya. Jadi istilah-istilah medis itu harus sudah kalian familiar ya di telinga kalian ya. Kemudian penampilan. Nah, penampilan ini juga harus menunjang ya. Apa itu maksudnya penampilan? Kalau ngadepi pasien habis dinas malam, walaupun jilbab ini agak mundur ke belakang ya, misalnya setengah sama ini ya. Apa misalnya muka nila compang-camping misalnya ya. Minimal lah pagi-pagi misalnya habis sholat subuh dirapi sedikit jilbabnya ya.
Atau kalian punya klinik bidan sendiri, misalnya nanti Adinda misalnya punya klinik bidan sendiri, pagi-pagi subuh-subuh diketok pasien, jangan pakai daster ya, kamu pakai daster ya, ya bu, rambut cak singa ya, buka pintu, yang ada astagfirullah di pasiennya, bidannya apa-apanya ya, jadi kita minimal lah ya, pakai jilbab langsungan ya, tidak mungkin, maksudnya tidak juga harus kalian misalnya pakai jas lab gitu, terharu kalau di klinik kita ya. Minimal pakai pakaian yang tertutup, pakai jilbab ya sopan, minimal kalau itu cuci muka dulu, jangan ngantuk-ngantuk misalnya ya, apa udah iler-ileran misalnya yang ada pasien masih ngencas ya kan enggak etis juga ya ngadepi pasien. Walaupun memang pasien tuh hobinya ya, keseringannya itu dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Ya, kamu begadanglah sampai jam 12 itu kok 1, 2 pasien yang datang ya. Lewat dari jam 12 malam saat kamu lagi yang ngantuk yang nak nyampak itu ya, ngantuknya itu. Mulailah dia serangan fajar. Kalau istilah kami dulu kalau serangan fajar, ngapa? Mendekati subuh itulah dia lagi hetik-hetiknya nih ya. Jadi memang apa ya, kita tuh kalau dinas malam ya, kalau bisa di awal-awal jam 9, jam 10 itu bergantian ya dengan teman kita kan biasanya ada shift-nya ya. Jadi jangan tidur semua, dua-duanya shift, dua-duanya tidur ya, diketok kamu masih mimpi apa misalnya ya. Janganlah kayak gitu ya. Kemudian perhatian, nah itu tadi. Attention, perhatian. Tersinggung enggak tersinggung tadi ya, itulah maksud perhatian. Kamu nganggap itu hal biasa. Kamu nganggap itu menghibur diri kamu ya. Tapi coba lihat dari sisi pasien. Kita aja kalau ada orang yang misalnya kita minta tolong nih ya, kayak nggak peduli begitu, gimana lah perasaannya? Kesel pastikan, apalagi ini yang berhubungan dengan nyawa ya. Kemudian tindakan, nah ini juga kita ngomongnya manis ya, lembut begitu. Tapi pas tindakan tidak bisa melakukan, itu juga percuma ya. Jadi kalau bisa ngomong harus bisa melakukan juga. Kemudian tanggung jawab. Nah, yang kayak kata ibu tadi, sebelum ada pergantian shift, semua itu ngasih tanggung jawab kalian ya. Satu langkah temanmu masuk ruangan, salim dulu kita. Nah, kusurat galau hari ini sama kita ya. Lepas baru tanggung jawab kita. Kalau kita belum ada serah terima, ya tidak bisa kita melepas begitu saja. Ya Allah datang misalnya kita, sudah aku tinggal di bawah. Tidak aja itu juga, ya harus ada serah terima. Pasien yang hari itu apa kejadiannya, yaitu harus disampaikan. Karena teman yang baru datang tidak tahu dia kondisi uang yang ada di situ. Ternyata mungkin ada yang sudah pulang. Ditanya dokter, Mbak, pasien X itu kemana? Ada dok di kamar. Datanglah dokternya ke kamar. Tidak ada di kamar. Ada dok, kali kamar mandi katanya ya. Tidak taunya apa? Sudah pulang ya, karena tidak ada komunikasi. Jadi kita antar shift itu harus benar-benar ya, nyampei materi, nyampei apa namanya keluhan pasien, identitas pasien, diagnosa dan lain sebagainya. Itu harus disampaikan dengan jelas. Yang mana sudah pulang, yang mana harus diinfus dan lain sebagainya. Kemudian ini kita masuk ke inovasi jenis program pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan itu ada pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, kalau pelayanan kedokteran itu sama kayak kita ya, di pelayanan kebidanan ya. Fungsinya apa? Menyembuhkan pasien, kemudian pemulihan pasien. Kalau kesehatan masyarakat, ada yang bisa kasih contoh apa? Kesehatan masyarakat. Contohnya apa kalau pelayanan kesehatan masyarakat? Posyandu. Apa lagi? Selain posyandu. Pelayanan kesehatan, Polindes, oke. Yang berhubungan dengan masyarakat, apa? Penyuluhan. Penyuluhan itu harus dengan orang banyak ya. Tapi sekarang itu sudah ada teknologi ya, kalau kita mau memberikan penyuluhan bisa mungkin via Zoom ya, atau online. Tapi kan itu juga harus ada
Orang, nggak mungkin kamu ngomong sendiri ya, ngomong sendiri. Aku sudah melakukan penyuluhan. Siapa pasiennya? Nggak ada ngomong dewek lah ya. Kalau ngomong sendiri begitu ya hati-hati ya. Kenapa? Jadi pasien ODGJ ya kayak ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kita baru masuk ke inovasi dalam kebidanan. Sama tadi seperti yang disebutkan Yuli ya. Jadi kalau di klien kesehatan itu secara umum. Nah, ini kita bahas karena kita adalah calon-calon bidan, maka di pelayanan kebidanan. Tujuannya apa? Pasti untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari pelayanan kita. Oke, jenis inovasi dalam kebidanan itu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah inovasi dalam hal proses. Inovasi dalam hal proses itu adalah bagaimana inovasi itu dalam hal kita memberikan pelayanan. Ada yang mau kasih contoh apa itu inovasi proses? Contohnya seperti apa? Inovasi proses. Ada yang bisa ngasih tahu apa inovasi proses? Oke, kita lanjut dulu ya, nanti di slide berikutnya. Inovasi produk. Jadi hal dalam inovasi dalam produk-produk yang kita hasilkan. Kemudian inovasi program. Jadi inovasi dari program-program yang kita jalankan. Oke, ini adalah contoh jenis inovasi dalam kebidanan. Inovasi proses itu adalah perubahan dalam cara kita memberikan pelayanan. Seperti contohnya itu jemput bola. Atau dalam istilah kita kesehatan itu biasanya home care atau home visit biasanya ya. Kadang orang buat tuh di tagline Instagramnya menerima home care atau home visit. Ya itu maksudnya adalah kita yang datang ke rumah pasien ya, bukan lagi pasien yang datang ke rumah kita. Nah ini ternyata efektif nih adik-adik. Ternyata efektif dalam teman-teman kita yang bekerja di daerah tadi. Karena apa? Mungkin harus ke rumah pasien ini atau pasiennya harus ke rumah bidannya itu tadi ya aksesnya susah ya. Jadi bidannya itu bisa berinovasi dengan melakukan misalnya kunjungan setiap seminggu sekali mungkin ya. Atau 2 minggu sekali kalau memang jaraknya cukup jauh. Gunanya apa? Memantau, memonitoring pasien-pasien kita terutama yang resiko tinggi misalnya ya. Yang tekanan darahnya tinggi. Biar apa? Biar kayak tadi nggak terjadi yang mau melahirkan tiba-tiba bidannya tidak tahu, bidannya jauh, kemudian tidak ada kendaraan, tidak ada bakso kuda tadi ya. Tidak ada persiapan sama sekali nak lahiri. Baju tidak ada, ya. Uang tidak ada, kendaraan tidak ada, darah apalagi tidak ada. Gimana caranya mau nolong ya? Susah ya. Jadi semuanya itu berintegrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian inovasi produk, yaitu pengembangan alat atau metode baru untuk mendukung pelayanan kebidanan. Seperti contohnya itu adalah penggunaan aplikasi digital untuk pemantauan kesehatan ibu hamil. Ada contoh lain misalnya, inovasi produk itu apa? Selain aplikasi, apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Produk ya. Produk itu bisa apa? Mungkin bisa alat ya. Mungkin bisa aplikasi tadi. Apa contohnya? Produk. Ya, portable USG tadi ya. Ya bisa. Jadi yang kita tahu ya kalau USG itu adalah alatnya besar, kemudian harus dihubungkan ke listrik, kemudian monitornya, atau mungkin kadang-kadang kalau di klinik dokter atau klinik bidan itu ada TV ya, hubungan di TV, di layar besar lah intinya. Nah itu menyulitkan bagi teman-teman kita, lagi-lagi yang di daerah ya, karena apa? Mungkin daerah tersebut listriknya adanya di malam hari, mungkin ya. Jadi dipermudah, ternyata USG itu bisa pakai baterai. Jadi alat USG-nya itu bisa pakai baterai, kemudian kita connect langsung pakai WiFi ataupun pakai Bluetooth ke HP kita, ke gadget kita atau ke tab kita ya. Nah, misalnya kita melakukan home visit nih ke rumah kita, ke rumah pasien kita yang jaraknya tadi 2 jam misalnya ya. Kita datang, kita bisa nih melakukan pemeriksaan kehamilan ya, USG misalnya didampingi sama dokter. Itu dengan
gadget kita. Jadi langsung connect ke HP kita. Jadi nggak perlu lagi. Itu USG tuh sebenarnya alatnya kalau yang beneran kalian lihat di rumah sakit, di puskesmas, itu besar adik-adik. Bawanya juga berat ya. Kemudian harus dicolok di listrik. Kemudian layar itu monitor harus bawa yang layar besar, layar komputer itu ya. Atau TV ya. Ternyata sekarang ada teknologi baru pakai HP. Bisa dikonek langsung ke HP ya. Apalagi contoh teknologi yang baru ya. Yang kita tahu apa? Contoh teknologi baru. Apalagi selain itu? VR. Oh ya, itu juga bisa ya. Tapi VR itu bisanya lebih ke edukasi ya. Misalnya kita mau melakukan edukasi untuk persiapan persalinan misalnya ya. Apa? Kurang tahu ya Ibu ya. Mungkin ada ya sekarang yang tidak harus terhubung ke listrik. Oh, mungkin ngirimnya dari HP ya. Berarti itu HP-nya canggih, bisa ngeluarin uap ya. Kalau HP kita ngeluarin uap, rusak ya, meledak dia ya. Kemudian apa lagi teknologi coba? Apalagi contohnya? Kalau inovasi produk apa? Vaksin, kenapa vaksin? Nah, GPT ya. Apa contohnya? Tensi, ya. Tensi sekarang sudah ada yang digital, nggak perlu lagi kalian. Kemarin kita sudah praktik ya, praktik tensi ya. Yang kita gunakan itu adalah yang cara manual, masih pakai tangan ya. Kamu bayangin ya, kayak zaman kita COVID itu, Nancy pasien 100 sehari ya, apa dak budak telinga kalian ya. Itu kan harus sama dengan tensi. Jadi bukan hanya tensi, tapi harus pakai stetoskop juga ya, yang dicolokin di telinga kalian. Nah itu bisa bikin sakit telinga kalau pasiennya banyak ya. Jadi inovasi sekarang itu apa? Ada yang di digital. Ada lagi yang kayak di rumah sakit itu yang pernah Ibu contohkan adalah di rumah sakit Bayangkara misalnya. Tinggal masukin tangan, pencet on, dia langsung otomatis merekam ini kalian ya tensi. Tanpa harus ada nakes yang duduk di tempat itu. Ya. Jadi itu tempatnya memang kayak meja kayak gini, ada apa? Tensi. Nah, itu pasien sebelum masuk ruangan harus sudah tensi. Dan itu sifatnya atau sistemnya adalah self service. Gimana self service maksudnya? Nganuin sendiri ya. Jadi tinggal masukin tangan, pencet on, dia akan ini sendiri ya, menensi sendiri. Kemudian setelah selesai keluar kertas kayak kalian main time zone itu ya, keluar karcis ya. Nah, itu keluar kertas. Apa isi kertas itu? Hasilnya ya, hasil dari tensi kalian. Nah, kertas itulah yang akan kalian bawa ke dalam ruangan ya. Jadi tidak perlu lagi nakes di situ. Zaman dulu ada nih yang petugasnya yang bagian Nancy. Jadi hari-hari kerjaan dia Nancy ya. Sampai mungkin telinga dia sudah sakit ya. Yaitu apalagi mungkin di poli-poli umumnya, kalau di rumah di puskesmas apalagi. Biasanya orang buat surat sehat ya atau surat sakit misalnya. Itu kan harus ditensi salah satu indikator pemeriksaannya. Bagaimana kalau masih pompahan kayak gitu? Apalagi kayak kita di lab kemarin misalnya ya, tensinya ternyata rusak ya. Kalau cuma ada satu misalnya di klinik kita, ada tensi lain, gimana caranya? Tidak bisa ya, kalian harus bisa mempersiapkan, harus ada cadangan ya. Tidak bisa kayak kata Ibu, tensi ini rusak, bohong-bohongan badan pasien. Ibu normal Bu, 120/80 ya. Terus kayak kata Ibu kemarin ngomong, ya kalau yang pernah yang ujian kemarin dengan Ibu, minusnya tensi digital itu adalah tidak manusiawi. Kenapa? Kan belajar tuh di tensi ya, ada sistol, ada diastol. Pas di sistol itu, dia bisa nembak sampai 200 bahkan lebih. Bagi orang-orang yang tensinya rendah, kamu tensi sampai 200 sekian itu apa yang terjadi? Jerit dia ya. Dia di 160 kadang dia sudah tidak
tahan ya. Itu kan kenceng adik-adik, kenceng. Dan kalau di digital itu yang kata tinggal masukin tangan tuh, tidak bisa kita tarik-tarik tangan kita ya. Kalau sudah masuk situ, ya sudah, pasrah be kamu ya. Paling kamu, ya Allah sakit merah paling tangan kamu setelah itu ya. Karena emang dia nekannya sangat kuat ya, makanya kata ibu tidak manusiawi tadi. Mana juga tidak ada nakesnya yang ada di tempat ya, di posisi itu. Jadi memang teknologi itu ada plus, ada minusnya juga. Ada di salah satu rumah makan juga yang ibu lihat pakai robot. Pernah ada kamu ke rumah makan ini? Ada ya, salah satu di rumah makan di Palembang ini yang pelayannya itu pakai robot. Di mana ya ibu lihat ya? Bukan, dia tuh ada nih robotnya. Jadi tinggal kita pencet-pencet, misalnya kita mau menu apa, dia tuh bergerak sendiri begitu ya. Nah, itu juga merupakan salah satu teknologi. Tapi kurangnya apa? Coba kalau ada robot. Lagi-lagi tidak manusiawi lagi. Kenapa? Robot itu tidak bisa berinteraksi sebagai kita manusia ya, tidak ada apa? Empati. Kalau kita misalnya di dunia kesehatan, apa yang membedakan kita posisinya dengan robot? Ya itu tadi, empati. Mungkin pasien bisa ya, robot bisa ya menanyakan keluhan misalnya. Datang dia ke kita ya, mau ada apa gitu kan, suara robot kan, mau ada apa misalnya, apa keluhan Anda misalnya gitu. Kamu nyebutin ya. Mungkin 5-10 tahun ke depan itu memang posisi kita tuh hampir digantikan oleh robot ya. Makanya sekarang banyak perusahaan yang PHK karyawannya. Ya adik-adik, karena apa? Mesin-mesin itu sudah otomatis bekerja sendiri. Tidak perlu lagi ada manusia. Ya. Makanya persaingan pekerja zaman sekarang itu sangat-sangat ketat ya. Kalau kalian lihat ada bukaan misalnya di perusahaan A, itu yang nanti bisa beribu orang. Ya, itu menandakan apa? Posisi manusia ini hampir tergeser oleh robot. Orang tuh hampir tidak perlu lagi dengan yang namanya manusia. Ngasilin apa misalnya, produk apa, hasil apa, ya itu di pabrik-pabrik semua itu sudah mesin ya. Otomatis. Kalau mesin itu 24 jam dia tidak rusak maksudnya ya, sudah ada setelannya. Kalau manusia bekerja 24 jam misalnya, tidak ada istirahat, apa yang terjadi? Sakit, capek ya. Makanya perusahaan itu banyak menggunakan mesin ya. Kalau mesin itu ya produktivitas, menghasilkan produk terus berjalan, dia tidak peduli ya. Tidak ada sistem sakit, tidak ada sistem capek ya kalau mesin. Paling dia agak error dikit ya kalau dia sudah kepanasan gitu ya. Tapi itu kan bisa disetel lagi ya. Nah, kalau kita fungsinya di dunia kesehatan ini agak susah ya digantikan dengan yang namanya teknologi. Bedanya apa? Ya tadi, empati. Robot itu tidak tahu, tidak bisa berempati. Dia paling bisa ngomong, apa keluhan Anda? ChatGPT lah ya. Kalau kamu konsul di ChatGPT. Iya, gitu dia paling ya. Sabar ya. Tapi dia nggak bisa yang berempati kayak kita manusia ya. Tidak ada hati ya, tidak ada bisa berempati ya, itu bedanya kita dengan robot. Tapi memang alat-alat teknologi itu sangat-sangat membantu ya. Kayak kita aja nih, ChatGPT ya. Kayaknya semua pertanyaan itu bisa dijawab sama ChatGPT. Kamu nanya apa aja di situ ya. Kamu kenal dengan saya gitu ya. Kamu misalnya chat itu, kamu kenal dengan saya. Maaf, saya tidak kenal dengan Anda misalnya ya. Iya, sakitnya nih ya kalau ngomong ChatGPT. Kadang, kayak kata ibu pernah ngomong, kita konsul misalnya, kita cerita dengan kawan kita. Kadang kawan kita sibuk dewek, tidak dengerin. Sedih gitu kan. Coba kamu chat dengan ChatGPT. Kadang lebih perhatian dia ya. Sabar ya Mutiara. Mungkin ini adalah cobaan yang berat. Mungkin gitu ya kalimat dia ya. Kadang-kadang kalimatnya itu lebih menenangkan dibanding kita konsul dengan orang hidup ya, manusia. Ya. Iya. Betul, kadang-kadang ya manusia kan punya permasalahannya sendiri-sendiri. Ya, betul. Nah, salah satu pekerjaan yang menurut ibu ya, dia sedikit menyampingkan pekerjaan dia selain nakes itu adalah psikolog. Psikolog itu juga loh, dia menerima semua beban dari pasiennya. Kan keluhan tuh yang disebutkan. Cara dia bekerja adalah menyelesaikan permasalahan dari kliennya.
Ya, mungkin dia saat itu sedang sakit atau mungkin sedang tidak enak badan atau ada permasalahan keluarga, tapi dia harus tetap melayani pasiennya. Itu juga salah satu pekerjaan yang cukup sulit ya. Kemudian ada inovasi yang terakhir itu adalah inovasi program, yaitu implementasi program baru yang terintegrasi seperti program Puspa Ungu yang melibatkan berbagai sektor dalam pemantauan kesehatan ini. Jadi inovasi program contohnya, program yang sekarang ada di masyarakat kita apa nih? Program pemerintah. Yang kalian tahu apa? Imunisasi, apa lagi? Stunting ya, stunting itu juga menjadi program pemerintah sekarang. Kemudian apa lagi? KB, kalau KB itu apa? Program apa? KB. 2 anak lebih baik. Ya, 2 anak cukup atau 2 anak lebih baik. Nah, tapi apakah program-program itu bisa tepat dijalankan ya oleh nakes-nakes kita atau mungkin oleh masyarakat kita? Ya belum tentu ya. Kadang-kadang ya programnya memang 2 anak lebih baik, kenyataannya bidannya sendiri misalnya anaknya mau ya. Mana coba dia nak mencontohkan ya. Memang kita sebagai bidan itu menjadi role model. Pasien tuh ngelihat kita. Kita ngomong nih, Bu, ASI eksklusif tuh bagus untuk bayi dan sekalian. Pertanyaannya, apakah kamu, misalnya kamu sudah menikah nih, sudah punya anak, apakah kamu memberikan ASI eksklusif juga terhadap? Tidak, Bu. Aku support. Apa bedanya kamu dengan pasien? Ya? Kemudian menyarankan pasien, Ibu tuh harus rileks, harus tenang. Kalau ibu stres, nanti ibu tensinya tinggi. Mungkin kalau kita di posisi dia juga kita akan stres ya. Atau mungkin kita ngomong ke pasien, Ibu kalau makan itu makanan yang bergizi ya. Harus ini, harus itu, bla bla bla. Ternyata bidannya balik ke dapur makan mie misalnya ya. Sama baik, apa bedanya kita dengan dia ya. Jadi memang kita itu dituntut harus sesuai apa yang kita omong sama apa yang kita perbuat ya. Bidannya, Bu, 2 anak cukup, Bu. Kalau anak ketiga mungkin ibu beresiko untuk ya. Ternyata dalam dari situ bidannya hamil. Lah hamil anak kelima misalnya ya. Apa omongan pasien? Bisa ngomong baik, Bu bidan itu dia 5 anaknya no. Anak nambah pula 6. Kira-kira cak mana lah? Ya. Jadi memang apa ya? Kita itu sebagai nakes selain dituntut menjadi sempurna tadi di hadapan pasien, kita harus bisa mencontohkan apa yang keluar dari mulut kita, ya. Kita memang bisa ngomong ke pasien-pasien, Bu harus anaknya ini 2 anak cukup. Kemudian kalau sakit datang ke bidan, ya. Apa-apa giliran kita yang sakit, apa yang kita ngomong, males saya datang ke klinik, pasti agak repot segala macam, ya. Minum obat sendiri. Kemudian tadi apalagi edukasi masalah gizi. Kadang memang edukasi masalah gizi ini sedikit agak mental ya. Apalagi ke kita refleksi ke diri kita dewe. Kita tahu memang, teorinya tahu. Harus makan yang bergizi, tinggi protein, lalala. Lihatlah TikTok. Ada wong mukbang sebelah misalnya ya. Bakso aci dan segala macamnya itu. Apa yang terjadi? GoFood kalian ya datang ke sana. Padahal seharusnya kalian tidak seperti itu. Karena apa? Pasien kan mencontoh dari kalian. Datang misalnya ke tempat warung Indomie misalnya ya. Kalau di Jawa itu ada warung Indomie itu ya. Jadi orang jual Indomie di warung-warung itu. Ketemu misalnya sama pasien kita. Perasaan tadi Bu Bidan ini ngedukasi makanan bergizi. Kenapa Bu Bidan yang ada di sini ya? Nah, itu kan tidak mencontohkan namanya ya. Kita mencontohkan pasien tuh apa yang sudah kita lakukan ya, biar apa? Biar efektif ya. Oh iya, Bu Bidan itu misalnya ASI eksklusifnya dia ke anaknya. Orang tua akan terinspirasi dengan kita ya. Oh iya ya, benar berarti Bu Bidan itu. Berarti memang efektif kalau ASI eksklusif. Karena apa? Bu Bidan itu memang melakukan ASI eksklusif. Kamu tidak melakukan eksklusif, kamu kasih support. Kamu kasihkan contoh apa di dalam benak pasien itu. Ngomong baik, ini dia pakai support juga. Ya, jadi sebisa mungkin yang kita lakukan tuh harus sesuai dengan apa omongan kita ya. Bu, lahiran normal ya. Ya, pas kamu persalinan, apa yang kamu ngomong? Ada sesar baik, ada sanggupnya nak lahiran normal ini. Itu yang terjadi ya. Memang begitu terjadinya ya. Oh, Bu datang ke bidan Bu. Bidan itu adalah ini penyelamat ibu dan bayi misalnya gitu ya. Pas kalian hamil, dokter mana lah yang aku pilih. Kenapa kalian tidak percaya dengan temanmu sendiri ya kan?
Padahal seharusnya kalian bisa memanfaatkan ya. Karena itu akan dicontoh pasien. Bu, saya aja lahiran dengan bidan, misalnya begitu ya. Sehat, selamat. Nah, itu kan bisa dicontoh nih. Bagaimana kalian mau mendekati persalinan? Dokter mana lah yang terbaik di kota Palembang ya? Mungkin rumah sakit yang Caritas, misalnya rumah sakit swasta begitu. Kenapa kalian tidak memanfaatkan temanmu sendiri misalnya ya? Barangkali mungkin dapat diskon 50% gitu ya dari teman kalian ya. Makanya kalau lagi perkuliahan begini, mendapat relasi dari teman-teman prodi lainnya, itu harus menjaga silaturahmi. Karena kita tidak cukup sampai perkuliahan ini, baik adik-adik. Ke depan mungkin kita datang ke puskesmasnya, dia misalnya ya, ada perlu, ya itu kan kalau kita menjaga hubungan baik, enak kita minta tolong ya. Atau mungkin kita ada teman dari prodi lain, misalnya ada yang temannya dokter misalnya ya, kita ada butuh apa atau kita mau melakukan apa, itu kita lebih enak kalau kita ada kenalan. Kayak mana kita misalnya tidak menjaga hubungan baik ya, kita minta tolong misalnya dengan teman kita lah, mohon pasti mungkin ada rasa sakit hati dari temennya, ya pasti nggak mau nolong ya. Itu kan jangan sampai ya seperti itu, kita harus menjaga hubungan baik. Nah, ini contohnya tadi ya, inovasi produk itu adalah portable ultrasound atau fetal monitoring. Kemudian inovasi proses yaitu telemedicine dan kangguru mother care. Nah, kalau kamu lihat ya, kangguru mother care itu apa ya, bayinya itu diletakkan di dada ibunya. Kemudian ada kayak gendongan, tapi gendongannya khusus, bukan gendongan kain itu, bukan ya. Jadi gendongannya itu memang bayinya itu menghadap ke ibunya. Kayak kangguru. Kalau kamu lihat kangguru, dia ada kantongnya kan di depan. Isi kantongnya apa? Anaknya. Nah, kayak gitulah yang kita tiru ya. Jadi memang bayi itu langsung kulit ke kulit dengan ibunya. Bayi-bayi kecil itu rentan terhadap yang namanya hipotermi, kedinginan ya. Jadi kita harus menjaga suhu tubuhnya ya. Kadang kalau kita lihat bayi-bayi kecil itu pasti ada di inkubator ya. Kalau dia keluar dari inkubator, dia harus skin to skin, nggak bisa kita biarin dia di udara yang AC-nya dingin ya, karena dia bisa kedinginan ya. Kita harus taruh di dada ibunya. Nah, itu ternyata efektif nih dari penelitian bahwa kangguru mother care ini bisa meningkatkan berat badan bayi yang lahir dengan berbadan lahir rendah. Kalau BBLR tuh berapa? Di bawah berapa? Berapa? 2.500 ya. Kecil banget. Kalau kamu lihat botol kecap yang di mamang-mamang mie ayam itu, nah hampir-hampir lah sebesar itu ya. Kecil kan? Kemudian ada yang namanya program inovasi program seperti program edukasi kehamilan digital. Nah, ini contoh dari inovasi produk ya. Kita lihat. Perform this scan, I'll use the curvilinear scanner on an OBGYN reset. With the indicator, Nah, kita lihat ya, kalau kita lihat tuh nggak ada sambungannya ya. USG-nya tuh nggak ada lagi sambungan. Kemudian langsung terhubung ke HP ya, ke gadget dari bidannya. Ini nggak ada lagi yang pakai komputer, yang pakai itu. Tapi kalau di Indonesia khususnya ya, ibu ngambil ini di luar, kayaknya belum ada ya. Mungkin karena alatnya cukup mahal. Biasanya kalau yang inovasi-inovasi begini harganya agak mahal ya. Nah, menurut kamu dari inovasi ini yang tanpa harus pakai kabel itu mempermudah atau mempersulit? Permudah ya kan? Kita ke rumah pasien yang mungkin jaraknya jauh, bisa kita bawa kemana-mana. Asalkan kita mungkin charge atau mungkin kita kasih baterai ya. Kalau daerahnya nggak ada listrik begitu, nah ini juga bisa mempermudah ya. Nggak ada lagi alasan nggak ada listrik, nggak bisa nyolok di listrik ya, nggak bisa menjadi alasan lagi ya. Kemudian ini telemedicine ya. Nah, telemedicine ini boomingnya itu pada saat kita COVID ya, mulai COVID itu yang kita mengenal halo dokter, halo dok, dan lain sebagainya ya. Dulu halo dokter itu hanya dokter-dokter isinya ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, ternyata ada bidan-bidan juga di dalamnya ya. Kita bisa pilih, misalnya di bidan itu kita klik, itu bisa kita pilih. Kita mau bidan Dea kah, mau bidan Saskia kah, misalnya ya, bidan Gita dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata ada tarifnya. Ya,
Ada tarifnya itu. Misalnya ke dokter misalnya konsulnya 100.000 misalnya ya. Kemudian pas kita klik, dia langsung menanyakan keluhan kita. Apa keluhan kita? Kita jelasin di situ. Kemudian dia ngasih resep biasanya ya, ngasih edukasi dan ngasih resep. Kemudahan zaman sekarang itu tinggal kalian transfer, datanglah kurir nganterin obat kalian. Tanpa lagi kalian harus ke klinik, ya ke rumah sakit. Nah ini juga mempermudah nih kalau jaraknya jauh. Tapi apakah teknologi ini ada minusnya? Ada apa? Ada kuota, bisa jadi ya. Ya harus punya HP, harus punya internet ya. Mungkin kalau di daerah tuh udah ada sinyal. Atau kalau harus sinyal harus nyebrang sungai. Nah itu juga sulit ya. Karena tidak semua bisa diakses dengan internet ya. Kemudian yang terakhir, ini adalah program edukasi kehamilan digital. Menyadari kelas ibu hamil itu sangat penting, seperti yang saya lakukan saat ini. Untuk pertumbuhan janin yang sehat dan bebas dari stunting. Jangan lupa konsumsi tablet tambah darah secara bertahap. Nah, video-video edukasi seperti ini bisa kalian contoh ya. Jadi kalian ini ya yang masih calon-calon bidan bisa tuh memberikan edukasi ke masyarakat ya, mungkin mengenai stunting, mungkin bisa mengenai perilaku hidup bersih dan sehat ya. Apalagi mungkin misalnya yang di daerah ya, bisa itu kamu share mungkin ke grup apa ya, RT ya mungkin ya, atau mungkin grup apa komplek begitu ya, atau mungkin grup warga, pokoknya grup masyarakat lah ya, bisa kalian edukasi. Karena apa? Sekarang itu informasi itu bisa kita dapetin dari mana saja ya, nggak harus kita ngumpulin orang misalnya 20 pasien ya, mungkin ada yang bekerja ya, apalagi mungkin misalnya yang di daerah, mungkin ada yang pergi ke sawah dan lain sebagainya, sulit untuk mengumpulkan orang dalam satu waktu ya. Jadi ini video edukasi begini kadang lebih efektif ternyata ya. Kita aja kadang kalau scroll TikTok, kalau ketemu yang bermanfaat itu bisa jadi informasi baru ya. Oh kayak gini ya caranya. Misal ada video edukasi di internet misalnya dokter yang bilang bahwa minum air es itu ternyata tidak bikin batuk. Yang bikin batuk itu apa? Es itu ternyata tidak bikin batuk. Yang bikin kita batuk pilek itu bukan karena es, ya, karena virus. Ya, jadi kalau air es itu, ibu juga baru tahu. Selama ini ibu kira karena es itu dingin, jadi mempengaruhi dari sistem pernapasan kita ya. Ternyata kata dokter, es batu itu tidak mempengaruhi. Jadi kalau kamu sakit, kamu minum es batu sebanyak-banyaknya itu tidak masalah. Asal apa? Es batunya kenapa? Bersih. Tuh. Air mateng ya, bersih. Kemudian pada saat kamu jadikan es juga dengan peralatan yang bersih begitu ya. Kadang es yang kita nih, kamu misalnya beli es di warung ya, terus kamu pulangnya pilek, pasti orang tuamu bilang itu karena kamu minum es. Sebenarnya bukan salah esnya ya, bukan karena salah es batunya yang menyebabkan batuk pilek, bukan. Karena kandungan atau isi dari batu es itu yang menyebabkan kalian batuk atau pilek. Pertama, mungkin karena es batunya bukan terbuat dari air yang matang ya. Kamu tahu nggak kalau di yang itu tuh kadang-kadang air apa? Di mana, Bu? Enggak, bukan di sini. Maksudnya di warung-warung ya. Ya, kita kan nggak tahu ya air apa itu yang dibuatnya. Mungkin air ledeng kah, air apa kita nggak tahu. Mungkin nggak steril, nggak bersih begitu ya. Tidak bersih ya.
Kemudian kalau kita misalnya beli es yang sudah dipukul ya, sudah hancur begitu, bentuk yang es batu. Mungkin dia mukulnya dengan alat apa? Ya. Satu lagi seperti Ibu lihat, kamu tahu es kembang tahu? Es kembang tahu. Tahu ya? Es serut. Dia kan menggunakan es serut. Ya, kalau kalian lihat, dia nyerutnya tuh pakai apa coba? Penyerut. Ya, ya. Iya. Dia megang es batunya pakai tangan, ditaruh di kayu itu ada besi, besinya lah karatan. Terus yang untuk dia nekannya itu pakai besi dan juga karatan juga. Terus apa yang terjadi? Kamu nih minum, jadilah kamu batuk dan pilek, ya. Itu yang dimaksud oleh oleh dokter. Kamu makannya enak banget kan? Kalau kita makan memang terasanya tidak ada yang berubah ya. Tidak kate rasa tangan mamang itu, tidak kate ya. Apa? Ya, rasa karatan dari besinya ada juga ya. Atau rasa es batu yang mentah itu juga kita tidak bisa membedakan ya. Apalagi sudah dicampur dengan gula, dengan sirup dan lain sebagainya. Itu tidak kate rasa, tidak kate bedanya. Kamu pulang, mulai tuh gejalanya apa? Sakit tenggorokan, hidung mampet, batuk pilek. Nah, mulai ibu kamu di rumah ngomel-ngomel. Itulah minum es terus. Sekarang kamu bisa jawab, Bu, Ma itu bukan karena es, tapi karena mamang tidak bersih ya. Jadi kalau iya salah juga ya tetap ya. Jadi kalau mau beli itu dilihat-lihat dulu ya. Kalau sudah karatan, besilah karatan ya kali kamu minum dari karatan itu ya. Ya memang rasanya tidak kate berubah, cak kate tadi kate bau-bau. Jangan kamu cium pula ya. Bau karat tapi tidak ya. Tidak kate kalau sudah dicampur-campur tuh tidak terasa lagi. Lemak tuh lah pokoknya ya. Sudahnya, cobalah kamu. Kamu tidak sakit tenggorokan, pilek dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata bisa kita mendapatkan informasi tanpa harus kita dengerin misalnya ada pelatihan ya. Kadang-kadang berita yang sepele seperti itu tidak ada pelatihannya, tidak ada diskusi yang memang khusus begitu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan inovasi itu dengan sebaik mungkin, yaitu bisa menjadi efektif ya, bisa nambah wawasan kita ya. Jangan jingok tuh yang tidak jelas-jelas ya misalnya ya. Carilah berita tuh yang bagus-bagus ya. Oke, mungkin ini ada kuis, ada 5 kuis ya. Kita ini aja, spin aja ya. Sisa berapa lagi tadi yang belum ya? Ya, Laura belum ya. Nah, Laura scan dulu coba. Berarti ini sisa 5 orang untuk 5 pertanyaan ya. Oh, yang sudah berarti alhamdulillah. Alhamdulillah, aku udah jawab lagi katanya kayak gitu kan. Hah? Ibu tambah lagi pertanyaannya kalau mau ada yang unggul. Iya ya, kalau tidak ada yang unggul nanti Ibu tambah 1 pertanyaan lagi untuk menentukan siapa ya. Bisa nggak? Bisa Kak Laura? Ya. Ya. Habis ini ya kita bareng-bareng ke depan. Gak bisa. Iya dari kamera. Gak bisa ya? Oke, kita mulai yang ada dulu ya. Nanti Laura berarti pertanyaan terakhir aja ya. Langsung jawab. Oke, yang pertama. Nah, Dea. Oke, Dea. Jawab pertanyaan ini, Dea. Inovasi dalam kebidanan bertujuan untuk
A. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. B. Meningkatkan keuntungan rumah sakit. C. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Dan D. Mengganti metode tradisional dengan metode modern. Apa? Oke, benar. A ya jawabannya ya. Kita kasih dia bintang. Oke, pertanyaan kedua. Inovasi dalam kebidanan mencakup beberapa jenis. Ada yang proses, produk, program, dan keuangan. Kecuali siapa ini yang beruntung ya? Dia tadi sudah ya kita kasih bintang. Nama biar ada nama ya bintangnya ya. Adinda, jawab pertanyaan ini ya. Kecuali. Keuangan, betul sekali. Jadi yang ada tadi inovasi apa? Oke, bukan adalah keuangan. Oke, Adina dapat bintang. Yang ketiga. Nah, tinggal 2 ini ya. Saingan sih. Nabila. Jawab pertanyaan ini Nabila. Contoh inovasi dalam kebidanan dapat berupa A. Penerapan teknologi dalam pemantauan kehamilan. B. Peningkatan jumlah pasien rumah sakit. C. Mengurangi jumlah tenaga kesehatan. Dan D. Menghapus teknologi metode tradisional dalam persalinan. Apa? A ya? Benar sekali. Oke. Oke, yang terakhir tinggal ada nama Dewi ya. Berarti cuma Dewi ya. Oke. Pertanyaan keempat. Dewi, siap-siap ya. Mengapa inovasi dalam kebidanan sangat diperlukan? A. Untuk meningkatkan kualitas efektivitas layanan kesehatan ibu dan anak. B. Untuk mengurangi biaya operasional rumah sakit. C. Agar pelayanan kesehatan hanya diberikan di kota besar. Atau D. Untuk meningkatkan jumlah tenaga medis. A ya, tepat sekali. Laura ya, terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Nah, habis ya, ini terakhir. Laura, pertanyaannya adalah salah satu tujuan inovasi dalam kebidanan adalah A. Meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. B. Memudahkan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan. C. Meningkatkan jumlah obat-obatan yang tersedia. Dan D. Membatasi layanan kesehatan. Apa? B. Memudahkan akses layanan kesehatan. Betul sekali. Oke. Karena ini sudah selesai, kita lihat ranking sementara. Oke. Karena ini poinnya 2 semua, Ibu tambah pertanyaan terakhir. Ini kalau bisa tunjuk tangan ya kalau yang bisa ya, dan kalau benar ya. Nah, yang menang ini dapat reward ya. Pertanyaannya adalah berikan contoh selain yang Ibu kasih materi tadi dari dari inovasi proses. Contoh inovasi proses. Selain yang Ibu contohin tadi ya. Inovasi proses. Contoh apa? Apa? Rekam medik elektronik ya, itu bisa juga ya. Jadi rekam medik elektronik yang kita tahu, rekam medik itu kan ditulis ya biasanya. Sekarang itu sudah ada elektronik dengan apa? Setiap pasien itu ada barcode-nya sendiri-sendiri. Jadi saat kita nge-scan barcode, misalnya Dewi nge-scan, nah itu data semua, data riwayat kesehatan Dewi itu masuk semua ya. Kalau pakai kertas, itu kekurangannya apa Dek? Kalau kita pakai kertas, mungkin hilang ya, atau mungkin kena air bisa basah ya. Apalagi sudah bertahun-tahun misalnya, nah itu bisa robek. Sudah itu data lagi kemana ya? Sudah hilang ya. Oke, karena tadi Mutiara sudah menjawab, berarti Mutiara dapat bintang 3 ya. Dapat Pajero, oke. Berarti pemenang kita pada pagi hari ini adalah Mutiara.
Maju dulu Mutiara. Dari remote-nya Mutiara, maju dulu, maju dulu. Dapat reward. Yeay. Selamat ya. Oke adik-adik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai pagi ini ya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Terima kasih atas antusiasnya yang sangat aktif sekali ya pagi ini ya. Dan terima kasih atas senam jantungnya ya, tadi sudah senam jantung pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya. Ya.